Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sayyid dan juga rajanya para wali di seluruh dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan keturunan Sayyidina Hasan, cucu Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir di Jailani, sebelah selatan Laut Kaspia, Iran pada tahun 1077 Masehi atau 470 Hijriah. Sebagai waliullah, sudah menjadi pengetahuan umum bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki pengaruh dan posisi penting dalam sejarah spiritualisme Islam, sehingga wajar jika sepanjang hidupnya tidak pernah lepas dengan berbagai karomah yang berasal dari dirinya dan kadang berada di luar dan kemampuan kita selaku manusia biasa. Selain dikenal sebagai seorang sayyid, guru sekaligus wali yang cukup agung dan terkemuka, beliau pun digelari sebagai Al-Ghaud Al-A'zam atau penolong besar. Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan makam tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sikap rendah dirinya, dan beliau diangkat menjadi raja dari para wali di muka bumi. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa pada saat mengajar para santrinya, beliau pernah berkata, "Kakiku ini berada di atas lehernya seluruh para wali." Dan perkataannya didengar oleh seluruh wali di penjuru dunia. Lalu mereka berikrar, "Sami'na wa ata'na." Akan tetapi ada kisah menarik terkait kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani yang ternyata dikalahkan oleh seorang perempuan. Dikisahkan suatu ketika, Ghausul A'zam Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang berada di lingkungan Masjidil Haram. Saat berada di sana, beliau yakni Syekh Abdul Qadir merasa takjub ketika melihat seorang perempuan yang tengah melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, namun hanya dengan satu kakinya saja. Setelah mukasyafah, Syekh Abdul Qadir lalu paham bahwa wanita tersebut bukanlah orang biasa, melainkan pastilah seorang wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian mencoba melihat makam atau kedudukan sang wanita waliyah tersebut. Beliau melihat ke makam pertama, tak dijumpainya ruhaniyah wanita itu. Ke makam di atasnya, tidak ada. Ke makam di atasnya lagi, tidak ada. Dan di atasnya lagi, tidak ada pula. Hingga sampai mendekati makam Gausiah beliau sendiri, juga tidak ada. Akhirnya, beliau menyerah dan berdoa memohonlah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, siapakah wanita ini yang tak dapat kulihat makam wilayahnya?" Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkenal dengan ucapannya, "Kakiku berada di leher para aulia." Ya Abdul Qadir, ikutilah wanita itu bila engkau ingin mengetahui makam wilayahnya. Sang Sultanul Aulia pun kemudian membuntuti wanita tersebut, hingga akhirnya beliau mengetahui bahwa ternyata wanita itu sebenarnya kaki yang satunya tidaklah buntung. Yang terjadi ialah wanita tersebut sebenarnya tengah menyusui anaknya. Anaknya yang kekenyangan tertidur di pangkuan kakinya. Lalu dengan keramahnya sang waliullah perempuan ini memutus sementara satu kakinya agar sang anak tak terbangun. Sementara ia pun menuju Masjidil Haram untuk bertawaf dengan hanya satu kaki. Dan ketika kembali ke anaknya yang masih terlelap dalam tidur, ia pun menyambungkan lagi kaki tadi. Subhanallah, itulah wilayah kewalian seorang wanita yang dicapai melalui keibuannya. Kaum arifin mengatakan bahwa dengan istiqomah taat kepada suami serta sabar merawat anaknya, para ibu sebenarnya sangat dekat dengan derajat kewalian. Apabila seorang ibu mengasihi anaknya, maka saat itulah ia sedang menyaksikan sifat Rahman dan sifat Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini semakin membuka hati kita semua untuk selalu berbakti dan taat kepada orang tua, terutama ibu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.